nanti akan kita tekuk dulu beberapa platnya kayak gini nih. Harus ditekuk dulu. Karena bagian ini nih PR nih. Bisa sih di sini dulu baru tekan. Sehingga platnya agak deformasi. Nah, teman-teman, di sini ini kan dapur ya, dapur gua belum lengkap semua. Jadi rencananya di sini gue pengen bikin kayak semacam bars tuh, kita lihat ya seperti apa. Nah, jadi kan ini dapur tuh areanya punya istri gue lah ya. Nah, di sini tuh tinggi sebenarnya. Ma, coba kamu sini deh, Ma. Nah, tuh setinggi pinggang. Jadi bagusan di situ tuh bar stool sebenarnya, bukannya meja makan. Sebenarnya meja makan, kursi makan. Sebenarnya kalau kursi makan sih di sini udah ada. Coba kamu duduk, mah. Ya sebenarnya sih cukup aja, cuman lengannya jadi tinggi ya. Tinggi banget ya. Jadi bagusan di situ bar stools. Pengennya sih bikin gitu, nggak beli. Gitu. Konsepnya pengennya sih industrial. Lah kayak gini, besi dicampur dengan kayu. Langsung aja gue pengen ngedesain ke workshop Street Art Custom. Gue akan minta tolong bantuan Agung, tim dari desainer Street Art Custom. Yuk. Nah sekarang kita lagi ngedesain dulu. Baru nanti kita print. Nah ini pakai kertas biasa aja sih. Pakai A berapa ya? Ya, semeteran. Mas meteran. Kertas meteran. Jadi kita nggak bisa pakai printer. Nggak bisa pakai printer biasa, harus ke tukang print. Jadi kita akan desain, ini udah selesai desainnya, didesain sama Agung. Terus nanti kita print, terus kita taruh di pelat gitu, baru kita potong secara manual. Ya mungkin kalau produksi udah nggak pakai gitu ya, udah didesain pakai CNC nantinya. Tapi kalau karena sementara kita bikinnya prototipe ya begini jadinya. Oh, seolah-olah 3D-nya. Iya. Oh, ini jadi nanti endingnya kurang lebih beginilah ya. Mana? Kurang lebih gini ya. Ini 3D-an ala kita. Kurang lebih nanti tampilan hasil akhirnya begitu. Ya, semoga lebih bagus tampilan aslinya. Ya wes, sekarang lu ke tukang print. Print nanti tinggal kasih ke gua buat kita bikin. Ya, ambil nunggu aku ngeprint, kita kerjain yang lain. Ya, kemarin udah kita desain ya. Udah kita desain dan sekarang platnya udah kita potong. Nih, hasil potongan platnya. Ya, ntar kita duduknya di sini, ini senderannya. Ini baru satu sisi, jadi nanti tuh rencananya 2 sisi begini, baru nanti bikin kayak gini. Nah sekarang mau kita halusin dulu nih, kayak gini-giniannya nih. Kita halusin dulu, kita las menjadi satu dulu, terus kita bor. Bor dulu untuk ngiket. Nah cuman ini kan karena kemarin motongnya agak panas, sehingga platnya agak deformasi. Nanti akan kita tekuk dulu beberapa platnya, kayak gini nih. Harus ditekuk dulu supaya dia lurus. Tuh. Nah ini juga nih platnya tuh harus ditekuk dikit. Betul. Nah sekarang kita bersihin aja dulu. Nah itu sih banyak sebenarnya platnya, aku bikin kalian beberapa set. Nih. Sekarang kita halusin dulu yuk. Sekarang kita bikin sisi bagian depannya, yaitu bagian sininya, supaya memperkuat atau reinforce dari plat ini. Plat ini, tadi gue lupa jelasin ya, plat ini tebalnya 3 mm, ini udah dihalusin. Sekarang kita ukur setiap sisi ini berapa sentimeter, kemudian dicatat dan kita potong bahannya. Nanti lihat bahannya ya. Oke, ini kita udah hitung ada 70 cm, 57, 39, 29 dan segala macam. Sekarang saatnya kita untuk potong bahan. Nah, yuk ikut gue, kita lihat bahannya. Nah, bahannya kita pakai ini. Lebarnya 3 cm, tebalnya 3 mili. Sekarang kita potong. Ini agak berbahaya mesinnya, jadi kita terpaksa harus full face. Cuman kalau ini kan enak ada bot. Oke, sekarang kita tuh lagi nyatuin 2 piece, jadiin satu. Tujuannya adalah kita akan ngebor untuk di bagian-bagian kunciannya. Kayak gini nih. Diklem dulu. Nanti kita las di beberapa titik supaya dia diem dulu, baru kita bor. Bornya bareng antara sisi kanan dan sisi kiri.
Habis itu kita rapihin sesuai supaya ukurannya rata gitu. Karena ini kan motongnya manual ya. Biar rata, biar bagus, dihalusin lagi. Nah, ini lagi di las nih. Udah dihalusin, udah diratain, terus sudah dibor di 3 titik. 1, 2, dan 3 belakang. Nanti di sini akan gue bikin drat dulu untuk dapetin sejajarnya seperti apa buat di lock dulu. Cuman kalau sekarang kita akan ngerjain buat ininya dulu nih, buat sampingannya. Pakai barang yang udah kita potong tadi. Contohnya ini. Nah, ini akan kita kerjain di sini nih. Karena bagian ini nih PR nih. Bisa sih di sini dulu baru tekan. Seperti nggak selesai kalau dalam 1 hari menyelesaikan itu ya, dari motong, halusin, motong bahan lagi, halusin lagi, nge-welding, dan segala macam. Untuk kerjain itu mungkin prediksi gua kurang lebih sih 2-3 hari selesai. Di luar bikin kayunya ya. Ya seru sih. Bikin sesuatu yang kita mau, dan itu baru gua selesaiin 1 sisi doang ngelasnya tadi. Kita lanjut lagi besok ya. Oke, sekarang ini udah selesai nih rangkanya, rangka frame-nya udah selesai, udah dihalusin. Terus ini kayu udah kita order, kayak gini nanti. Cuman kalau gue ngeliat kayunya terlalu cheapy ya. Ini gue masih pakai kayu jati Belanda yang harganya segini tuh, ini 25.000, dan gue ngerasa kurang mewah kesannya. Kayaknya gue harus pakai kayu-kayu yang memang kualitasnya bagus. Misalnya kayak kayu jati asli atau kayu trambesi gitu. Kayaknya sih kayu trambesi ya, kalau jati asli kan agak sedikit lebih ekspensif gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat kita ngetes doang kok. Tes doang kayak gini. Ini karena belum diikat aja. Oke lah. Kuat ini sampai 150 kilo. Garansi 5 tahun, berani gua. Dan setelah gue pikir-pikir, kenapa nggak gue bisnisin aja ya gue bikin ini? Kayaknya menyenangkan. Gimana? Oke lah kalau begitu. Sekarang saatnya kita bongkar. Untuk masuk ke divisi painting, SHC Painting, gue akan coba pakai powder coating hari ini. Yuk. Oke, sekarang kita lagi mau ngecat. Karena kita pakai powder coating, kita lagi ngukur dulu ovennya. Kalau untuk sekarang kurang efisien karena ngebakarnya sekali ngebakar cuma 1 atau 2, maksimal 2. Pengen gue ketika kita udah memproduksi secara banyak, sekali bakar bisa 4-6 potongan gitu, supaya efisien secara waktunya juga dan juga biaya untuk operating ovennya. Cuman berarti ovennya harus dimodifikasi sedikit dan bikin jig lagi, ini kayak gini nih. Nah, ini lagi ngetes dulu supaya gimana posisinya, karena kalau yang sekarang coba Man, kasih lihat Man ke kameramen. Kalau dia dimasukin secara lurus, tuh mentok di bagian pintu. Mepet banget. Nah, akhirnya kita harus masukin kayak gimana Man jadinya ngebakarnya. Dapatnya segini. Tuh kayak gitu. Nah, itu di sini di workshop painting juga dikoreksi lagi, tuh lihat tuh. Lagi dikoreksi, digerindain halus supaya hasil powder coatingnya lebih gigit gitu. Next gue suruh di workshop sana aja dihalusinnya biar di sini nggak terlalu lama makan waktu.
tulisan aja. Sitting at the same old workplace. What's the point of this change? Ya, ini sekarang kita akan proses powder coating. Yang pertama-tama ini udah dibersihin dulu. Nanti masuk ke dalam, curing dulu sebentar sekitar 5 menit, terus kita coating. Habis itu balik lagi buat finishing, udah selesai. Jadi kurang lebih kalau buat satu set bangku nge-coating sejam lah selesai. Tapi untuk sampai dia dingin dan bisa dipegang mungkin 1,5 jam. Jadi kita lihat lah. Jadi cepet kita ngerjainnya. Sehari ya 60 lah kita sanggup. Ya Man? 60. Siap. Our childhood dreams. Our childhood dreams. Feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. But then we went our own way. Biar lebih keren lagi hasil produksi bangkunya, kita photoshoot di cafe di sini, coffee shop di sini. Thank you buat Serap Cafe yang udah ngizinin kita photoshoot di sini. Dan hasil photoshootnya ini dia. Kita akhirnya memproduksi ini semua gak cuma dalam 1 atau 2 piece aja, tapi kita udah bikin banyak. Jadi kalau buat kalian yang pengen order produk ini, kalian bisa langsung aja ke SHC Product atau SHC Motorcycle. Ini rangka-rangkanya udah beberapa kita rakit. Ini yang versi pendek, yang versi panjang ada di situ. Dan bahan potongannya juga udah ada di sini tersedia banyak. Nih. Wow. Asik kan? Jadi kalian bisa order aja Corsi atau Barstools SHC Industrial. Thank you for watching. Bye bye. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need